akhir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirul mubin. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahu adzim. Ibu bapak jamaah kajian ba'da subuh di Masjid Ikhwanul Muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, pemirsa di mana saja yang bisa mendengar sampaikan. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa dalam arti iman yang sebenar-benarnya. Kita selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan, baik itu perintah yang berupa makhdoh maupun ghairul makhdoh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufik hidayah, utamanya hidayah yang berupa umur panjang yang bermanfaat, hidayah yang berupa kesehatan, sehingga kula panjenengan bisa meluangkan waktu sejenak dalam rangka kajian rutin yang insya Allah kajian ini akan bermanfaat khususnya bagi pribadi, umumnya bagi pemerintah panjenengan yang dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang bisa menegakkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul kiamah, sehingga di yaumul hisab kita diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pengantar saya mengutip apa yang disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis PKU Bapak Dr. Agus Tabikur Rahman. Pertanyaannya sederhana, mengapa kajian-kajian di perserikatan kita itu jamaahnya semakin sedikit? Nah, ini perlu kita cari solusi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya di era digitalisasi ini tidak demikian.
karena berbagai kesibukan, karena jamaah-jamaah kita itu mayoritas itu adalah manusia karir, mungkin sebagai PNS, mungkin sebagai pedagang, mungkin sebagai pekerja yang lain, sehingga waktunya ketika jam-jam sekian itu mulai mempersiapkan. Menurut pengurus pusat tadi, kita harus cari solusi. Karena apa? Karena sekarang bahasanya beliau bahwa mondok atau nyantri itu eranya berpindah dari nyantri yang dulu mungkin kita laksanakan di musola-musola, ini bergeser di WhatsApp Qiyah, di Facebook Qiyah. Kalau sudah senang, like Qiyah dan share Qiyah. Kalau punya Mas Ainun Najib itu Ma'iyah. Nah, itu harus kita cari solusinya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, contoh yang saya lakukan. Mengapa saya kalau kajian itu bahasa sekolahnya saya mesti ngepek. Karena saya ini mempunyai basic guru, sehingga ketika saya mau mengajar itu paling tidak mempersiapkan. Satu itu. Yang kedua, selalu saya YouTube-kan apa yang saya sampaikan, kemudian saya membaca dari pimpinan pusat Pak Agus Taufikur Rahman tadi, sepertinya kok iya. Artinya demikian. Kajian saya yang bulan Januari kemarin 10 hari sebelum ini yang judulnya Al-Insan yang bermanfaat, itu paling tidak setiap hari bisa tayang 10 kali, sehingga ini kalau 11 hari atau 10 hari itu bisa tayang 150 kali. Konotasinya bahwa ternyata saya itu mempunyai santri Qiyah, paling tidak yang mendengarkan YouTube saya itu seperti itu. YouTube saya yang sudah 275 itu kajian saya sekitar 50. Saya sudah mempunyai penonton 44.000 yang senang pengajian. Itu kemarin saya coba, saya klarifikasi, kajian saya sekitar 50, yang senang mendengarkan itu sekitar 10.000. Jadi apa yang disampaikan Pak Agus itu sudah pas. Artinya memang kita itu adalah Islam yang berkemajuan. Berarti sasaran kita anak-anak muda itu mungkin sambil nyantai, kalau judulnya bagus akan tertarik. Itulah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebagai pengantar di era digitalisasi kita harus merebut jamaah-jamaah yang ada di luar sana yang selalu sibuk. Makanya saya selalu konsisten. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kajian saya yang pertama tentang Al-Insan, saya lanjutkan Al-Insan yang bermanfaat. Kali ini saya mengambil judul atau tema Al-Insan yang bermanfaat, beriman dan berilmu. Sebagai pengantar, yang pertama adalah kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini ketika oleh Allah
disuruh memilih 3 hal: tahta, harta, atau ilmu. Maka Sulaiman memilih ilmu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sekedar biografi bahwa Nabi Sulaiman itu adalah putra dari Daud. Dengan ilmunya beliau bisa kaya sehingga mendapat gelar Nabi yang paling kaya. Punya beberapa keistimewaan Nabi Sulaiman ini. Yang pertama adalah bisa bicara dengan berbagai binatang. Kemudian keistimewaan menguasai jin dan syaitan. Kendaraannya adalah angin. Nabi yang paling kaya. Itu diantaranya. Maka ketika dia mau mensiarkan tentang Islam, maka punya rival, seorang ratu yang namanya Bilqis. Ini digambarkan di dalam kisah itu. Bilqis ini ratu yang cantik dan kaya. Kemudian saatnya itu bahwa sudah satu komitmen pada zaman raja-raja itu untuk menguasai wilayahnya mesti perang. Namun demikian dengan ceriknya akhirnya si namanya Bilqis ini ternyata mengirimkan tentaranya tidak untuk berperang awalnya. Kemudian potongan berita bahwa Bilqis ini berkunjung ke kerajaannya Sulaiman dan sangat terheran. Karena apa? Karpetnya itu terbuat dari kaca yang tipis yang di bawahnya mengalir sungai. Sehingga apa? Sehingga ketika Bilqis ini berjalan, kemudian tidak ngerti bahasa Tumbagon seperti itu, seolah-olah dia masuk ke dalam parit. Karena karpetnya berkaca, maka roknya yang agak panjang itu kesingkap, ya demikian kisahnya, sehingga kelihatan betisnya. Ratu ini digambarkan adalah ratu yang sangat cantik. Potongan cerita ternyata Bilqis ini menyerah dan mereka mengikuti Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat, waktu itu kaisarnya adalah Hirohito. Maka sang kaisar ini memanggil para jenderal. Setelah dipanggil para jenderal itu untuk mendata berapakah jumlah guru yang masih tersisa. Setelah didata, maka jumlah guru yang tersisa itu tinggal 45.000. Mengapa? Pertanyaannya. Yang diambil pertama kali kok guru. Mereka beranggapan bahwa sisa-sisa ilmu itu hanya pada guru. Akhirnya potongan cerita bahwa sang guru ini diberi fasilitas, kemudian disesuaikan dengan jenjangnya. Nah, mereka beranggapan tanpa ada guru maka kita tidak akan mengejar Amerika Serikat. Buktinya sekarang ini justru Indonesia itu menikmati dari produk-produk Jepang, dari mulai sepeda motor sampai dengan mobil.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, masih ada contoh lagi. Sekitar tahun 70 sampai dengan 75, ini mungkin Pak Imam juga menangi ya, bahwa Malaysia itu mengambil guru-guru dari Indonesia. Jadi warga negara yang punya sertifikat guru itu diambil, disuruh ngajar di sana. Konotasinya apa? Ternyata di tahun itu bahwa Indonesia itu sistem pendidikannya lebih maju dibanding Malaysia. Nah, namun demikian sekarang ganti terbalik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, masih ada satu lagi kisah inspiratif, karena judulnya adalah insan yang bermanfaat, kemudian bertakwa dan berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmu darajat. Artinya bahwa niscaya Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu. Kisah inspiratif. Makanya saya tadi mengambil bahwa menurut Pak Agus era digitalisasi itu harus kita raih. Kisah ini sangat populer. Baru-baru ini saya terima dari teman, walaupun itu kan tadi saya katakan dari WhatsApp iya, Facebook iya, akhirnya karena senang di like iya, kemudian di share iya. Kisah ini sangat cocok untuk insan yang bermanfaat, insan yang bertakwa, dan insan yang berilmu. Alkisah demikian. Ada seorang profesor, hanya saja sayangnya tidak disebutkan nama profesor, namun demikian sumbernya jelas. Kisah itu demikian. Seorang profesor ini kemudian beliaunya berjalan-jalan. Ketika berjalan itu melihat seorang ibu di samping pedagang daging. Nah, profesor ini rupanya mengamati apa yang dilakukan oleh seorang ibu. Ternyata apa? Setiap ada percikan tulang, dan biasanya cara tulang kue gadisnya itu mesti dibuang, itu diambil. Kemudian seorang profesor ini mendekat. Apa yang kau lakukan? Dari seorang itu jawabnya, saya beranak 6, suami saya sudah meninggal, saya bukan demikian, saya harus mencarikan nafkah ke 6 anak dengan jalan seperti ini. Profesor bertanya, kira-kira butuhmu berapa setiap hari? 1/2 kilogram sudah sangat cukup, Profesor. Kemudian profesor ini mengetuk yang namanya pedagang daging. Saat itu juga, detik itu juga, pedagang daging itu oleh profesor diberitahu, hai pedagang daging, kisah ini di London ya, jadi di Inggris sana. Ibu ini tolong setiap hari engkau beri daging 2 kilo selama 1 tahun. Dan hari ini tolong panjenengan
jumlah di total harganya 2 kali 2 tahun itu berapa, sekaligus dibayar cash. Kemudian berjalan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kisah inspiratif ini karena kita terbentur dengan waktu, mudah-mudahan terinspirasi bagi hadirin panjenengan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Potongan cerita ini sebetulnya adalah kisah seorang yang mau operasi jantung yang oleh dokter jantung sudah mau dioperasi, namun demikian apa yang tidak mungkin. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, semuanya akan terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi pribadi, umumnya bagi panjenengan yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.